Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Dari Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Sebelum saya lebih jauh berbicara tentang tema ini, bagaimana kebaikan Tuhan itu, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat video berikut. Video singkat yang mendapat penghargaan. Ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, setiap kebaikan yang dilakukan dari hati akan mendatangkan kebahagiaan atau sukacita. Ketika anjing kecil itu memberikan cacing yang ternyata dia kira tadi untuk si induk tapi ternyata untuk anak-anaknya, maka itu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi si induk dan anak-anaknya, induk bangau dan anak-anaknya. Dan sukacita itu juga dialami oleh si anjing dan tuannya ketika sebuah kebaikan hati dilakukan. Jadi, kebaikan yang lahir dari hati akan membawa sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara tentang kebaikan, maka kita akan melihat bahwa kebaikan itu ya punya satu sumber yang sangat besar. Dari mana itu datang? Untuk kita belajar tentang kebaikan itu datang dari Allah. Kenapa kita bisa melakukan kebaikan dengan tulus? Dan mengapa kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak lahir dari hati yang tulus?
Kita belajar dari Allah. Semua yang Allah lakukan dalam kehidupan kita lahir dari keberadaan Allah yang tulus dalam kasih-Nya. Dan kita belajar semua yang datang dari kebaikan hati yang tulus melahirkan hal-hal besar. Buktinya dari apa yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus, Allah Bapa lakukan melalui Yesus Kristus, keselamatan menjadi bagian kita. Sesuatu yang tidak bisa kita raih sendiri hanya karena kebaikan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita berhadapan dengan Mazmur 136. Mazmur 136 ini merupakan bagian dari liturgi Yahudi. Jadi Mazmur ini sebagian besar merupakan bagian dari nyanyi-nyanyian atau pujian dalam ibadah-ibadah. Biasanya dilakukan puji-pujian itu dalam kelompok, ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang menyanyikan pujian. Nah, Mazmur 136 ini merupakan disebut sebagai Halel Agung. Halel itu dalam bahasa Ibrani artinya pujian. Pujian agung, ya, pujian pengagungan kepada Allah. Menarik sekali Bapak, Ibu, dan Saudara, karena sistematika pujian yang dinyanyikan ini atau dibuat ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat dalam. Kita lihat yang pertama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara melihat ayat 1-3, itu merupakan ajakan bersyukur. Dalam segala hal bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan bacaannya Bapak, Ibu, Saudara, ayat 1-3 itu ternyata memakai nama Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara masih memegang Alkitab, masih melihat ayat-ayat itu. Yang pertama itu ada pada ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kata Tuhan itu dicetak besar semua. Dia bicara tentang siapa? Tentang Yahweh. YHWH itu tidak boleh disebutkan, karena itu nama Yahweh itu pakai huruf mati sehingga tidak bisa disebut karena dia kudus dan agung. Nah, ketika Mazmur ini memasukkan nama Yahweh, dia berbicara tentang keagungan Allah pencipta. Jadi yang menciptakan alam ini adalah Allah yang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran kita. Allah yang begitu agung, begitu besar, di atas segala-galanya. Bahkan dia bukan hanya memiliki bumi, semesta ini menjadi miliknya. Itu hanya dikenakan pada Sang Allah yang agung. Ya, jadi penyebutan nama Allah di pertama itu memakai kata Yahweh. Ayat 1 itu memakai kata Yahweh untuk mengatakan bahwa Sang Pencipta adalah Sang Agung itu sendiri. Kemudian nama berikut yang dipakai itu ayat 2, ya. Bersyukurlah kepada Allah, hanya saja yang besar, LLA-nya, huruf-huruf berikutnya memakai huruf kecil. Ini panggilan untuk nama Allah, penyebutan untuk Yahweh. Jadi mereka, umat Israel, tidak menyebut Yahweh, mereka menyebut Elohim ketika membicarakan Dia, ya, Allah yang agung itu. Tetapi dalam Mazmur ini bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Penyebutan Elohim di situ yang dimaksudkan, dia bukan hanya pencipta semesta, tapi dia berkuasa atas alam tersebut. Dia berkuasa atas semua ciptaan yang ada. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ini Allah yang maha kuasa. Lalu yang berikut pemakaian nama yang berbeda lagi dalam ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia pakai kata Tuhan. Dalam bahasa Ibrani pengkalimatannya adalah Adonai. Kata Tuhan di situ dia pakai kata Adonai. Juga nama panggilan lain bagi Yahweh. Artinya apa? Kekuatan dan nama yang menyatakan kekuatan dan keperkasaan Allah. Jadi dia bukan hanya mencipta, dia bukan hanya berkuasa atas segala sesuatunya,
Tetapi di dalam kuasanya itu ada kekuatan dan keperkasaan. Ada power ilahi yang bekerja, yang tidak bisa dibandingkan dengan power kita. Sehebat apapun engkau menguasai dunia ini, punya apapun engkau di dunia ini, berhadapan dengan konteks Mazmur 136. Adonai ini, engkau bukan apa-apa. Jadi yang pertama, pemazmur mengajak dalam liturgi Yahudi Mazmur 36 ini mengingat kebaikan Tuhan itu dengan bersyukur. Tapi bersyukurnya bukan hanya mengatakan terima kasih Tuhan untuk ini, terima kasih Tuhan untuk itu. Di dalamnya kita melihat siapa Allah itu. Sehingga syukur yang kita nyatakan betul-betul syukur kepada yang tidak mampu dinyatakan secara manusiawi. Sesuatu pribadi yang begitu besar, begitu agung di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita bersyukur, kita tahu Tuhan, saya memang masih ada dalam persoalan. Saya memang masih berjuang. Masalah saya belum selesai, tapi mengapa saya bersyukur? Karena kalau mengingat keagungan dan keperkasaanmu itu, apa yang aku alami ini kecil dan tidak berarti. Jadi Mazmur ini mau mengajak ya, pujian ya Adonai ya. Mazmur ini mau mengajak pujian syukur hanya layak untuk Allah. Ya. Kita memuji, kita bersyukur hanya untuk Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya lakukan sesuatu yang buat orang lain hebat, hebat loh, bagus, keren. Orang Kristen harus katakan apa? Puji Tuhan. Kembalikan itu untuk Tuhan. Karena pujian itu bukan hak kita. Kita bisa begini, bisa lakukan sesuatu, bisa menyanyi, bisa main piano. Anak-anak multimedia bisa mengoperate segala sesuatu peralatan yang ada dengan begitu baik. Bukan karena kita, tapi karena power Allah yang bekerja di dalam kita. Sehingga dalam bagian pertama ini, ajakan untuk bersyukur merupakan sebuah pernyataan kepada kita. Tetapi juga umat Israel secara khusus atau orang Yahudi secara khusus merasakan itu di dalam, bahwa setiap pujian syukur, baik yang kami persembahkan untuk alam ini atau yang orang kenakan pada kami, itu merupakan hak Allah dan bukan hak kita. Yang berikut yang menarik Bapak Ibu dan Saudara dari Mazmur 136 ini, kalau Bapak Ibu lihat ayat ke ayat 4, 5, 6, 7, 10 ya, kalau saya nggak salah ada 8 bagian. Itu mengawali kalimat dengan kata kepada Dia. Kepada Dia yang seorang diri, kepada Dia yang menjadikan langit, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang, ya, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar. Ungkapan kepada Dia ini untuk menunjukkan Allah yang melakukan segalanya. Jadi Mazmur ini mau mengajak orang-orang Yahudi secara khusus, ingat, kalian punya tanah air karena Dia. Kalian sampai di sini karena Dia. Kalian punya tempat ibadah, kalian melakukan segala sesuatu karena Dia. Allah adalah segala-galanya. Jadi kata kepada Dia, ya dalam bahasa Inggris to him who, itu menunjukkan bahwa kita belajar untuk mengerti Dia adalah keajaiban di atas segala-galanya, yang memungkinkan apapun Dia. Jadi pada saat mereka mengungkapkan puji-pujian mereka dan menyebutkan kepada Dia, mereka diajak untuk kembali berefleksi. Mungkin sekali ketika umat memanjatkan syukur ini, mereka sedang dalam pergumulan berat. Ya, karena kita tahu bersama akhirnya Israel
terbelah dua. Bahkan sekarang mereka masih memperjuangkan tanah airnya. Tetapi mereka diajak untuk berefleksi, untuk mengingat, kami ini punya seperti ini bukan karena kami. Allah yang melakukan segala-galanya. Mau lakukan apapun dengan kehebatan apapun, bukan apa-apa ketika berhadapan dengan Allah. Kepada Dia yang meletakkan dasar bumi, menciptakan langit, membawa keluar dari Mesir. Kalau di sini dikatakan membunuh anak-anak sulung Mesir. Kenapa itu penting dicantumkan? Karena mengambil hidup bukan hak manusia, tapi hak Allah. Dan Dia melakukan itu. Kepada Dia merupakan simbolisasi mengajak kita mengingat lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sedang menggumuli apa saat ini? Coba lihat dengan mata iman, apa saja yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekarang saya susah, anak-anak sudah besar, tidak ingat saya misalnya. Tapi mari kita lihat dengan kacamata iman, bagaimana ketika para ibu melahirkan mereka, membesarkan mereka, mereka bertumbuh sehat. Ya, ada yang sakit, tapi toh sekarang mereka sudah besar, mereka dewasa. Itu membuat kita bahagia. Jadi setiap kali melihat kesulitan di depan kita, mari kita berefleksi tentang Dia dan datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, memang berat yang sekarang, tapi aku bersyukur. Karena kalau menghitung berkat-berkat yang Engkau lakukan dalam hidupku, I'm nothing. Hanya Engkau yang memungkinkan semua itu terjadi. Lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam setiap ungkapan yang dilakukan, baik mengajak bersyukur maupun mengajak untuk melihat kepada Dia yang sudah melakukan segala sesuatunya, selalu diakhiri kalimat per kalimat ayat 1-26, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang mereka paparkan itu ada yang tidak terlalu bagus, tetapi semua itu merupakan simbolisasi dari Allah yang begitu mengasihi, simbolisasi dari kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur atau Mazmur 136 ini merupakan mazmur yang sangat indah, membuat kita semua semakin mencintai Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara melihat tidak ada orang yang sempurna, tetapi Allah mengasihinya dengan sempurna. Di dalam kehidupan kita, siapa di antara kita yang sempurna? Bahkan perkawinan itu pun, kalau kita berpikir ya, ditanya, kenapa kamu menikah? Karena dia yang paling sempurna buat saya. Tidak ada yang sempurna. 5 tahun kawin, 10 tahun kawin, 15 tahun kawin, mulai kelihatan ini yang kurang dari dia. Mau sampai kapanpun cari orang yang sempurna, tidak akan pernah ketemu. Yang sempurna itu hanya Allah. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika menyadari tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan kita, maka ingatlah, saya ini orang yang dikasihi dengan sempurna. Saya bukan orang yang hebat. Suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya punya kekurangan. Jangan lalu berpikir begini, coba saya nggak dilahirin dari mama ini. Coba saya nggak punya papa kayak gitu. Bapak, Ibu, Saudara, siapa kita ini? Kita pun bisa dikatakan begitu oleh papa mama kita. Tetapi dalam segala kekurangan kita, Allah mengasihi kita dengan sempurna. Tidak pernah Allah mengatakan begini, karena kamu jarang gereja, ya, karena kamu punya masalah fisik, karena kamu sekolahnya nggak lulus, karena kamu suka bikin sakit hati mama papa,
Karena kamu suka melakukan hal-hal yang buruk terhadap istrimu, kasihku kepadamu seperempat aja atau setengah saja. Enggak pernah. Kasihnya sempurna. Kita yang mungkin katakan, Tuhan, kenapa dia sudah sejahat itu tapi kamu masih menolong dia, sudah melakukan hal yang buruk begitu tapi engkau masih mencintai dia. Karena Allah tidak pernah mencintai orang seperempat atau setengah. Dia mengasihi dengan sempurna. Ada cara Allah di dalam kasihnya itu mengubah karakter seseorang. Kadang kita tunggu lama dan panjang, tapi Allah terus berproses dalam kehidupannya. Jadi ini pelajaran pertama buat kita. Kalau mengingat kebaikan Allah dalam hidup kita, sadarlah kita tidak layak sebenarnya. Tetapi Allah mengasihi kita dengan sempurna. Sekalipun tidak ada orang yang sempurna, tapi kasihnya sempurna di dalam kita. Nothing can change God's love for you. Tidak ada yang bisa mengubah kasih Allah kepada kita. Kita mau mengutuki seseorang pun ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik karena dia jahat pada saya, dia lakukan ini pada saya. Tapi kita tidak pernah bisa mengatakan, Tuhan berhenti kasihi dia, berhenti berkati dia. Itu hak Tuhan. Dan ketika itu anak-anak Tuhan, kasihnya selalu berlaku dengan sempurna. Kita yang seringkali mengukur-ngukur. Kok dia begitu, kok saya begini. Ingat, Allah tidak pernah membedakan kasih. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaikan Allah bersumber dari Allah yang bahagia. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena pada satu saat US News and World Report, ini adalah badan penelitian milik Amerika, mereka mengadakan penelitian apa sih yang membuat orang bahagia. Rating yang mereka dapat, pertama sekali orang berbahagia kalau keluarganya bahagia. Ya, itu. Kalau keluarganya berantem, dia boleh punya banyak berkat, tapi dia tidak bahagia. Keluarganya bahagia. Orang bisa berbahagia kalau anak-anaknya berhasil dalam hidup. Orang bisa bahagia kalau ekonominya terjamin. Ada banyak sekali ranking. Pertanyaannya, ini masih penelitian US News and World Report. Pertanyaannya, bagaimana kalau semua itu ternyata berantakan? Keluarga tidak bahagia, anak tidak sukses, ya, ekonomi bermasalah, konflik terus terjadi di mana-mana dengan teman gereja, dengan teman kerja, dengan teman di luar. Bagaimana kalau semua tidak ada? Maka penelitiannya mengatakan begini. Sekalipun semuanya tidak menyenangkan, bagaimana kamu bisa berbahagia? Bahagiakan orang lain. Di situ kamu berbahagia. Berbuat baik pada orang lain, di situ kamu merasakan kebahagiaan. Jadi kebaikan itu tidak boleh berhenti. Allah baik kepada saya. Apa bentuk kebaikannya? Banyak. Tadi dalam tata ibadah ini sudah dibacakan banyak hal. Allah memberikan udara, Allah memberikan matahari, Allah memberikan harapan-harapan, keberanian membangun harapan-harapan ke depan. Banyak kebaikan Allah dalam hidup kita. Itu harus diteruskan. Banyak bentuk yang Bapak, Ibu, Saudara bisa lakukan bagi orang lain. Tapi tidak boleh berhenti sampai kita. Kalau saya mengalami sebuah praktek kebahagiaan, ya, karena kebaikan orang lain, maka jangan berhenti sampai di saya, teruskan lagi. Saya lupa tahun berapa, ada film yang judulnya Pay It Forward. Ya, ketika saya merasakan sebuah kebaikan, maka saya berterima kasih. Misalnya saya nggak punya makanan, dikasih orang makanan. Biasanya bilang gini, terima kasih ya Bu untuk makanannya. Nah, Pay It Forward mengatakan begini, kamu tidak boleh mengucapkan terima kasih kepadaku, tapi teruskan kebaikan pada orang lain. Dengan caramu apapun itu. Saya dapat makanan, mungkin kepada orang lain saya ketemu orang yang gak punya baju atau bajunya udah sobek. Kamu kok pakai baju sobek? Ganti dong. Saya gak punya baju lagi. Saya tidak memberikan dia makanan, tapi saya berikan dia pakaian. Jadi kebaikan itu harus diteruskan.
Kalau penelitian US News and World Report mengatakan, sekalipun semua yang kita miliki tidak membahagiakan kita, tetapi ketika melakukan kebaikan, kita bahagia. Karena ketika orang lain bahagia, kita ikut berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kebaikan Allah itu bersumber dari Allah yang bahagia? Karena memang Allah begitu. Dia berbahagia dalam keberadaannya, menciptakan dan memiliki segala sesuatunya. Tapi umat menyakiti hatinya, umat melakukan hal-hal yang buruk terhadapnya. Dia tetap mengasihi dalam kebahagiaannya. Dia tetap baik dalam kebahagiaannya. Tidak ada setitik pun perbuatan buruk kita yang membuat Allah susah hati. Ya, pengandaian-pengandaian dalam Mazmur ini dalam bentuk puisi-puisi yang menggambarkan Allah itu seperti manusia yang sedih, yang marah dan lain sebagainya. Tapi pada diri Allah sendiri, Allah adalah Allah yang bahagia dan dia terus berbagi kebaikan pada siapapun yang ada di sekitar. Pada orang-orang, anak-anaknya, pada dunia ini, kebaikan Allah tidak pernah berhenti. Bahkan ketika dunia ini berhenti berputar pun, kebaikan Allah terus berjalan. Yang terakhir, pelajaran bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita punya Allah yang tidak eksklusif. Ya, Allah itu tidak eksklusif dalam pengertian, dia bukan hanya mengasihi jemaat GPIB Jurangmangu. Tapi dia mengasihi juga gereja-gereja lain. Yang GPIB, Bu Pendeta, semua gereja, bukan hanya GPIB. Allah yang tidak eksklusif itu bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik seperti malaikat, tapi bahkan orang-orang yang membunuh pun kasih Allah ada dalam hidupnya. Jadi Allah itu tidak eksklusif karena kasih itu memang inklusif, ya. Eksklusif itu, ya, Allah tidak eksklusif maksudnya tidak fokus pada satu saja. Mengapa? Karena kasih itu tidak eksklusif. Mengasihi, ya, bukan hanya pada orang-orang yang seiman. Mengasihi, praktek mengasihi itu bisa kita lakukan pada siapapun yang ada di sekitar kita. Siapapun dalam segala pengertian. Saya sedang membimbing skripsi salah seorang mahasiswa yang menulis tentang disabilitas, ya. Dan pertama sekali waktu ketemu dia katakan begini, Bu Pendeta, mereka kan orang yang tidak sempurna, jadi harus kita kasihi. Begini lihatnya, apa yang menjadi dasar bahwa kamu mengatakan dirimu sempurna? Pertanyaan pada kita semua. Apa yang menjadi dasar mengatakan saya sempurna? Orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, atau gak bisa berpikir dengan cepat dan baik adalah orang-orang yang tidak sempurna. Apa dasarnya? Ya karena saya punya tangan dua, kaki dua. Menurut engkau. Tapi coba engkau berada pada posisinya, menurut dia sempurna. Ingat ada seorang pria Amerika yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan, sangat mandiri. Dia bicara di mana-mana untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memotivasi orang, memberikan semangat bagi orang. Kadangkala kita mengukur orang lain dengan ukuran kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak eksklusif, kasih itu inklusif. Inklusif itu terbuka pada siapapun. Dan mengapa Allah tidak eksklusif? Karena Allah adalah kasih. Kalau kasih itu bisa kepada siapapun, maka itulah Allah. Dia tidak khusus untukmu. Jadi, penyelamatan Allah bukan hanya bagi orang Kristen. Siapapun Allah punya hak untuk menyelamatkan. Kita beriman. Yang selamat hanya yang percaya pada Yesus. Kita sangat mengimani itu. Tapi kita tidak bisa membatasi Allah untuk mengasihi siapapun. Karena dia bukan Allah yang eksklusif, tapi Allah yang inklusif. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah Mazmur 136 pagi hari ini mengajarkan hal-hal berharga bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman kita, mengerti dan mengenal siapa Allah itu dalam kehidupan kita.
Dalam segala sesuatu, puji dan bersyukurlah. Give thanks to Thee. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Dia, karena Dialah yang berhak untuk segala pujian. Kepada Dia nyatakan segala syukur dan pengalaman-pengalaman hidupmu, karena Dia melakukan segala sesuatu. Kasih setianya besar sekali dalam hidupmu. Mari kita jalani hari tersenyum hadapi apapun, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kecil hati. Hari ini kita bermasalah, percaya ada cara Tuhan untuk memulihkan kita. Waktu Dia, tapi kita siap menanti kapanpun waktu itu tiba. Terpujilah Kristus. Amin.